Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam, Bu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, jika Ibu Baik, alhamdulillah. Apakah sudah pada sarapan? sudah. Wow, hebat sekali. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Amin. Ibu akan memperlihatkan sebuah video, nanti kalian simak ya. Halo adik kece, apa kabar semua? Semoga sehat ya. Hari ini kakak akan ajak kalian buat jalan-jalan virtual sambil belajar tentang adaptasi makhluk hidup. Sebelumnya, ada yang tahu adaptasi itu apa? Adaptasi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuan makhluk hidup beradaptasi adalah mencari makanan, melindungi diri dari musuh, berkembang biak, atau bertahan hidup. Yuk kita mulai! Bentuk paruh dan kaki unggas sesuai dengan jenis makanannya. Burung elang punya paruh yang tajam dan ujungnya sedikit melengkung untuk merobek dan mengoyak daging mangsanya. Kakinya kuat dan tajam untuk mencengkeram mangsanya agar tidak lepas. Kalau burung pipit punya paruh yang pendek, tebal dan runcing untuk memecah biji-bijian. Kakinya panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting tanaman. Hewan juga harus pintar melindungi diri dari pemangsanya. Kalau enggak, hewan tersebut bisa dimakan. Bunglon pintar menyamar dengan cara mengubah warna kulit sesuai lingkungannya. Cara ini disebut dengan mimikri. Kalau kura-kura pintar sembunyi, caranya dengan memasukkan kepala dan kakinya ke bawah tempurung yang keras. Ada lagi nih, hewan yang jago kabur dari musuhnya. Contohnya cecak yang bisa memutuskan ekor atau disebut autotomi. Hebatnya, ekor cicak yang putus bisa tumbuh kembali. Kalau cumi-cumi bisa mengeluarkan tinta yang bikin air jadi keruh dan gelap. Musuh jadi susah buat melihat dan saat itulah cumi-cumi akan kabur. Nah, berikut video yang sudah Ibu tampilkan. Apa yang kalian lihat tadi? Hewan-hewan bukan? Iya. Setiap hewan memiliki keunikan tersendiri, betul? Betul. Iya. Hari ini kita akan belajar tentang adaptasi pada hewan. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah melihat bebek berjalan di air? Pernah. Mengapa bisa demikian? Karena bebek punya kaki yang besar. Besar? Iya, betul, bagus sekali. Bukan hanya besar, kaki bebek juga berselaput. Jadi memudahkan dia untuk berenang di air. Dan berbeda, tidak dengan ayam. Ayam itu tidak bisa berenang di air karena kakinya tidak berselaput. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian akan menemukan masalah adaptasi hewan di lingkungan nyata. Yang kedua, kalian akan mencari penyebab dan dampak perbedaan cara hidup hewan. Yang ketiga, kalian menghubungkan konsep adaptasi di kehidupan nyata. Yang keempat, kalian akan menyusun solusi dan kesimpulan berbasis data hasil pengamatan kalian. Anak-anak, setiap makhluk hidup itu harus bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya agar mereka mampu bertahan hidup. Nah, itu yang disebut adaptasi. Nah, adaptasi terbagi menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi tingkah laku, dan adaptasi fisiologi. Adaptasi morfologi adalah adaptasi perubahan bentuk tubuh. Contohnya seperti bebek yang memiliki kaki berselaput agar memudahkan ia untuk berenang. Selanjutnya adalah elang yang memiliki paruh yang tajam juga cakar yang tajam agar mudah memangsa. Lalu yang ketiga adalah unta, memiliki kaki yang lebar agar tidak mudah tenggelam dalam gurun pasir. Selanjutnya, apa yang kalian lihat di monitor? Apa? Kadal. Kan itu namanya bunglon. Apakah bunglon itu terlihat? Bunglon itu memiliki corak yang sama seperti daun, betul? Ukur. Ya, itu disebut adaptasi tingkah laku. Bunglon dapat merubah warna tubuhnya sesuai dengan apa yang mereka hinggapi.
itu adalah adaptasi untuk bertahan hidup agar mereka tidak terlihat oleh mangsanya. Selanjutnya adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah adaptasi perubahan organ tubuh. Contohnya adalah seperti unta. Apakah kalian tahu fungsi untuk punuk unta? Mengandung lemak agar dia bisa bertahan hidup. Betul sekali. Punuk unta mengandung lemak dan air serta makanan agar mereka mampu bertahan hidup di gurun pasir yang sangat panas. Selanjutnya, ibu akan membagi kalian menjadi kelompok-kelompok kecil dengan beranggotakan 5 orang. Kalian diminta untuk mengamati hewan-hewan yang ada di lingkungan sekolah. Ibu akan memberikan kalian lembar kerja yang kalian bisa diskusikan dengan kelompok kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan saja ya. Ya, untuk kelompok 1 sudah sejauh mana? Oh, sudah pada tahap 2 ya? Iya, Apakah sudah mengerti? sudah. Ya, hebat sekali. Kenapa untuk kelompok 3? Oh, menanyakan untuk tahap 4. Hewan pilihan kalian itu bebas ya. Kalian bisa memilih hewan apa saja. Tapi kalian harus mengetahui habitatnya di mana serta keunikan dari hewan tersebut. Untuk tahap 5, kalian boleh memilih mengumpulkan tugas dalam poster mini bergambar, dalam laporan singkat tulis tangan, 5-7 kalimat tentang adaptasi hewan, atau kalian bisa presentasi ke depan. Agar kalian tetap fokus dan semangat, ayo kita tepuk semangat terlebih dahulu. Semangat! Semangat! Kalian sudah mengumpulkan semua hasil kerja kalian ya. Untuk kelompok 1 sangat hebat dengan presentasinya. Untuk kelompok 2 gambarnya sangat bagus dan lucu. Untuk kelompok 3 juga presentasinya sangat bagus. Semuanya sudah hebat, semuanya sudah paham ya dengan materi hari ini. Ibu acungkan jempol untuk kalian semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum ibu tutup pelajaran hari ini, ibu ingin bertanya kepada kalian. Yang bisa jawab akan ibu beri hadiah. Ada yang masih ingat contoh hewan yang berkamuflase dengan tingkah laku? Saya, Bu. Ya, kamu hewan apa? Hewan bunglon, Bu. Ya, dia melakukan apa untuk beradaptasi? Apa? Merubah bentuk, warna tubuh agar menghindari dari predator pemangsa. Selanjutnya, ibu akan bertanya, dampak apa yang akan terjadi jika makhluk air berada di darat? Dia akan mati kecuali ikan sapu-sapu, Bu. Wah, betul sekali, hebat sekali. Pertanyaan selanjutnya, jika bunglon melakukan perubahan warna kulit, itu akan menguntungkan bagi dia atau merugikan? Menguntungkan Mengapa demikian? karena dia bisa Ya, nggak apa-apa. Bersembunyi dari predator. Iya, hebat sekali ya. Lalu, apa yang dilakukan cicak ketika ia merasa terancam? Dia akan memutuskan buntutnya. Buntutnya, ekornya ya. Dia akan lari dan memutuskan ekornya. Itu disebut dengan adaptasi tingkah laku. Selanjutnya, ibu akan bertanya, mengapa bebek lebih sering di air daripada di darat?
Dia karena punya kaki berselaput, Bu. Iya, hebat sekali. Nah, adaptasi juga bukan hanya dilakukan oleh hewan-hewan, adaptasi juga dilakukan oleh kita manusia. Contohnya, ketika musim hujan, kita pasti akan menggunakan baju yang tebal agar tidak kedinginan. Dan ketika musim panas, kita pasti akan menggunakan baju yang tipis agar tidak kepanasan. Begitu juga dengan hewan, mereka melakukan adaptasi untuk bertahan hidup dari segala macam iklim, segala macam makhluk pemangsa, dan segala macam habitat mereka. Pelajaran hari ini sudah cukup sampai di sini ya. Ibu akan tutup pelajaran hari ini. Terima kasih untuk antusiasme kalian dan partisipasi kalian dalam pelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang adaptasi pada tumbuhan. Ibu tutup pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.